Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan, seorang pria miskin dari desa terpencil, berakhir menjadi suami dua janda bangsawan Arab, ibu dan anak, hanya karena satu keputusan di tengah malam yang penuh darah dan ancaman? Ketika seorang wanita berlari ketakutan, dikejar oleh lelaki haus kuasa, dan seorang penjaga gerbang yang bahkan tak mengenalnya, memilih untuk melawan. Inilah kisah takdir yang mengguncang logika, dan menguji hati paling dalam. Namun sebelumnya, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar dengan menuliskan keinginanmu di kolom komentar, agar kita doakan bersama. Namanya Rizal. Usianya baru 22 tahun ketika pertama kali menginjakan kaki di tanah Arab Saudi, sebagai TKI. Ia bukan sopir, bukan koki, bukan juga perawat. Tugasnya hanya satu, menjaga gerbang. Sebuah gerbang besar dari besi hitam, berdiri megah di depan rumah seorang janda kaya bernama Madam Samira. Rizal tidur di pos sempit dekat gerbang. Hanya seukuran 2x1 meter, cukup untuk satu kasur tipis dan gantungan pakaian kecil. Setiap pagi, ia menyapu halaman. Setiap malam, ia menutup gerbang dan mencatat tamu yang masuk. Tak ada yang istimewa dari hidupnya. Tapi malam itu, semuanya berubah. Langit begitu gelap. Angin malam membawa debu gurun ke dalam mata. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari saat Rizal mendengar suara aneh, suara langkah terburu-buru dan napas tergesa. Ia bangkit dari duduknya, menyipitkan mata ke arah pagar. Tiba-tiba, sosok bercadar muncul dari balik tembok. Tubuhnya gemetar. Darah mengalir dari pelipisnya. "Jangan biarkan mereka menemukan aku," katanya pelan dalam bahasa Arab yang terbata. Rizal terdiam. Lalu tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu kecil di sisi gerbang dan menarik wanita itu masuk ke dalam pos. Beberapa detik kemudian, suara mobil melintas, perlahan, mencari, menyapu jalan dengan lampu sorot. Rizal menahan napas. Wanita itu juga. Mata mereka bertemu dalam gelap. Tak ada kata-kata. Hanya ketakutan yang menyatu di udara. Ketika suasana mulai tenang, wanita itu menatap Rizal dalam-dalam. "Siapa kamu?" tanyanya. "Saya cuma penjaga gerbang," jawab Rizal dengan suara pelan. Wanita itu menangis pelan. Ia menunduk, lalu berkata, "Namaku Laila, kau telah menyelamatkanku dari orang yang ingin membunuhku." Rizal tidak tahu, malam itu bukan hanya menyelamatkan Laila, tapi juga sedang membuka pintu menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, suasana rumah itu berubah. Laila, gadis yang malam sebelumnya bersembunyi dalam pos sempit bersama Rizal, kini berdiri di depan ibunya, Madam Samira, sambil menggenggam tangan Rizal erat-erat. Wajah Madam Samira muram. Rambutnya yang setengah memutih terikat rapi di balik kerudung. Namun sorot matanya tajam. Anggun. Wibawa terpancar dari setiap gerakannya. "Siapa dia?" tanya Samira dingin. Laila menunduk. "Dia yang menyelamatkanku tadi malam, Ummi. Kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah..." "Diam," potong Samira. Ia menatap Rizal. "Kau? Si penjaga gerbang?" Rizal menelan ludah. Tubuhnya tegang. "Iya, Madam. Saya hanya membantu dia bersembunyi, karena saya dengar suara mobil dan dia ketakutan," jawab Rizal jujur. Suasana hening. Samira berjalan perlahan ke arah Rizal. Ia berdiri sangat dekat. Matanya menyapu wajah pemuda itu dari atas ke bawah. "Kau orang dari mana?" "Indonesia, Madam." "Kau tahu siapa Laila?" "Putri majikan saya." Samira mendengus pelan, lalu memalingkan wajah. "Masuk. Duduklah di ruang makan. Kau pasti lapar." Hari-hari setelah kejadian itu tak lagi sama. Rizal tak hanya berjaga di gerbang. Ia mulai diminta membersihkan taman, menjemput pesanan dari pasar, bahkan duduk bersama di meja makan bersama para wanita rumah itu. Madam Samira, yang tadinya sangat menjaga jarak, kini mulai melunak. Ia kerap memanggil Rizal di waktu sore, sekadar menanyakan kabar Indonesia, keluarganya, atau apa yang dia suka makan. "Kau tahu," kata Samira suatu hari, "kami perempuan, setelah suami meninggal, dianggap beban oleh keluarga besar. Mereka hanya menunggu kami lemah, agar harta kami bisa diambil." Rizal menunduk. Ia mendengarkan dengan hati yang penuh simpati. "Ayah Laila meninggal tahun lalu. Dan saudara iparnya, yang kau dengar semalam,
berusaha memaksa Laila menikah agar bisa ambil warisan. Rizal mengangguk. Matanya serius. Saya minta maaf, Madam, kalau saya terlibat terlalu dalam. Samira menatapnya. Lama. Dalam. Tidak, Rizal. Justru kau penyelamat kami. Malam demi malam, percakapan mereka makin panjang. Laila, di sisi lain, juga semakin sering datang ke pos penjagaan, membawa teh panas atau sekadar duduk diam menemani Rizal. Kalau kau tak ada malam itu, mungkin aku sudah dikubur entah di mana, bisik Laila. Rizal tidak menjawab. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang perlahan tumbuh. Entah itu kasih, tanggung jawab, atau simpati yang bercampur dalam keheningan malam gurun. Namun, tidak semua orang senang dengan kehadiran Rizal. Seorang pelayan pria senior, bernama Omar, mulai mengawasinya. Ia sering memandangi Rizal dengan tatapan sinis. Dan suatu malam, ia menyelinap ke dalam kamar Samira, lalu berbisik. Majikan, sebaiknya hati-hati. Anak muda itu terlalu sering dekat dengan Laila. Orang bisa salah sangka. Samira hanya memejamkan mata. Tutup pintu, Omar. Dan jangan ikut campur urusan yang bukan milikmu. Angin gurun malam berembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Rizal duduk di bangku kayu kecil di samping taman, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit Saudi. Langkah ringan terdengar mendekat. Suara sandal halus, aroma mawar, dan kerudung hitam yang menjuntai. Laila, masih bangun? Tanyanya pelan, sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Rizal tersenyum sopan. Belum mengantuk. Gadis itu duduk di sebelahnya. Diam. Hanya suara jangkrik yang menemani. Kau tahu, ucap Laila lirih, aku tidak pernah merasa aman sebelum malam itu. Rizal menoleh. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Tapi tidak semua pria seberani dan setulus kamu. Lanjut Laila. Bahkan orang Arab sendiri tak ada yang mau menolongku malam itu. Ia menunduk. Kau tahu kenapa? Karena mereka takut pada saudara iparku. Mereka semua haus harta. Rizal diam. Hatinya gelisah. Perasaan itu makin berat. Sebab Laila bukan hanya cantik. Ia lembut, tulus, dan rapuh dalam cara yang begitu manusiawi. Esok paginya, Rizal dipanggil masuk ke ruang utama. Di sana, duduk Madam Samira di atas kursi panjang berhias ukiran emas. Wajahnya tegas, tapi tidak marah. Duduk, Rizal. Rizal duduk, menunduk, tak berani menatap langsung. Laila sudah bercerita semuanya. Tentang malam itu, tentang perasaan yang mulai tumbuh. Rizal terkejut, wajahnya memerah. Maafkan saya, Madam. Saya tidak pernah berniat. Samira mengangkat tangan. Diam. Aku tidak marah. Ia menarik napas pelan. Laila, mencintaimu. Dan aku bisa lihat, kau juga mulai mencintainya. Rizal menunduk makin dalam. Hatinya campur aduk. Tapi, ada yang harus kau tahu. Suasana ruangan tiba-tiba jadi sunyi. Samira berdiri, lalu berjalan mendekati jendela besar. Aku juga mencintaimu, Rizal. Perkataan itu memukul batin Rizal seperti ombak memecah batu. Ia menatap Madam Samira, bingung, takut, dan tidak percaya. Kau pria yang jujur, lurus. Dan sejak kau menolong Laila, aku tahu, Allah mengirimmu bukan hanya untuk menjaga gerbang rumah ini. Beberapa hari berlalu dalam keheningan. Laila menjadi lebih pendiam. Samira tetap bersikap biasa, namun jarang berbicara. Hingga suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Seorang pria berjubah dan bersorban turun dengan penuh arogansi. Itu dia, saudara ipar almarhum suami Samira. Dengan suara lantang, ia berkata, "Aku datang menjemput Laila. Karena dia sudah menjadi tunanganku. Kalian tak bisa menolak." Rizal berdiri di depan gerbang. Tegak. Laila bukan milik siapapun, katanya tegas. Pria itu mendekat, mencengkeram kerah baju Rizal. Kau ini siapa? Hanya penjaga pintu rendahan. Tapi sebelum tangan itu sempat menampar, pintu rumah terbuka. Madam Samira berdiri di ambang pintu, dengan suara tenang tapi penuh wibawa. Kau tak punya hak atas putriku. Dan mulai hari ini, rumah ini dijaga oleh pria yang lebih terhormat dari seluruh keluargamu. Hari itu,
Rumah besar milik Madam Samira dihiasi bunga melati dan wewangian khas Yaman. Pelayan-pelayan lalu lalang membawa nampan perak berisi kurma, susu hangat, dan dupa. Tapi tak ada keramaian pesta. Tak ada musik. Hanya doa dan diam. Di ruang tamu yang luas, duduklah Rizal dalam balutan jubah putih bersih. Wajahnya tenang tapi tegang. Di hadapannya, dua wali, satu untuk Laila, satu lagi untuk Samira, duduk menyodorkan tangan, siap mengucap ijab kabul. Di sisi kanan ruangan, Laila duduk bersimpuh, menunduk. Wajahnya dibalut cadar tipis berwarna emas. Di sisi kiri, Samira duduk dengan anggun, memakai gamis hitam pekat dan selendang sutra. Suara kori melantunkan ayat suci, lalu senyap. Seorang ulama tua membuka acara. Aku nikahkan engkau, Muhammad Rizal bin Maruf, dengan Samira binti Hussein, dengan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai. Rizal menjawab, tegas dan jelas, saya terima nikahnya Samira binti Hussein dengan mas kawin tersebut. Beberapa detik kemudian, aku nikahkan engkau dengan Laila binti Ziyad, dengan mas kawin berupa mushaf Al-Quran dan 1 cincin emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Laila binti Ziyad dengan mas kawin tersebut. Tangis haru pecah. Laila menggenggam tangan ibunya yang juga telah menjadi madu baginya. Tak ada pertengkaran, tak ada rasa iri. Hanya keikhlasan yang mereka pelajari dari derita masa lalu. Rizal memandangi keduanya. Ini bukan sesuatu yang saya minta, tapi saya tahu ini adalah amanah dari Allah. Dan saya akan menjaganya dengan segenap jiwa saya. Samira mengangguk pelan. Dan kami akan menaati dan menghormatimu, seperti kami menghormati ayah Laila dahulu. Pernikahan itu membuat heboh. Para tetangga mulai berbisik-bisik. Sebagian menyebut Samira gila karena menikahi penjaga rumah. Sebagian lagi menuduh Laila anak durhaka karena bersedia dimadu. Tapi mereka bertiga tak menggubris. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggir kota, meninggalkan rumah besar yang penuh intrik dan harta warisan. Rizal kini bekerja sebagai pengelola kebun kurma milik Samira. Ia bangun sebelum subuh, bekerja hingga senja, dan pulang ke rumah sederhana yang penuh cinta dan zikir. Suatu malam, ketika mereka duduk bertiga di halaman rumah, Laila berkata, "Kalau aku mati nanti, aku ingin dimakamkan di sampingmu dan Ummi." Rizal tersenyum. "Jangan bicara kematian, Laila, kita baru saja memulai hidup." Samira menggenggam tangan Rizal. "Dan aku bersyukur, Allah membalas kebaikanmu dengan cinta yang tidak biasa." Rizal menunduk. Air mata haru menetes tanpa suara. Ia tidak tahu bagaimana takdir bekerja, tapi malam itu, ia yakin satu hal. Gerbang yang dulu dijaganya dengan rasa sepi, kini telah membuka jalan menuju rumah yang penuh makna dan surga dunia. Semenjak pindah ke rumah sederhana di pinggir Madinah, hidup Rizal terasa lebih tenang. Tak ada lagi suara mobil mewah, tak ada tamu-tamu berjas hitam, tak ada pelayan mondar-mandir. Hanya ada suara ayam berkokok, angin gurun menyentuh pepohonan kurma, dan tawa kecil di dalam rumah. Setiap pagi, Rizal mencium kening dua istrinya, lalu berangkat ke kebun. Samira menyiapkan sarapan, Laila menyapu halaman sambil bersenandung pelan. Rumah mereka sempit, hanya 2 kamar dan 1 dapur kecil, tapi terasa luas karena keberkahan. "Abang, nanti jangan lupa beli gula," kata Laila sambil menyerahkan catatan kecil. "Iya, insya Allah," jawab Rizal tersenyum. Lalu ia pergi membawa motor tuanya melewati padang pasir yang berkilau. Hari demi hari berlalu. Cinta yang dulu lahir dari luka, kini tumbuh jadi pohon kokoh yang akarnya menancap di hati. Rizal bukan hanya suami, tapi juga pelindung, guru, dan imam bagi 2 wanita yang pernah kehilangan segalanya. Namun, ujian tidak berhenti di sana. Suatu malam, Laila jatuh pingsan di dapur. Rizal membopongnya ke kamar, sementara Samira menangis panik. "Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang," seru Samira. Rizal mengangguk, dan tanpa pikir panjang, ia melaju dengan motornya membelah malam, membonceng Laila dengan tubuh lemah dan wajah pucat. Di rumah sakit, dokter tersenyum setelah memeriksa. "Selamat, istri Anda sedang mengandung. Sudah 2 bulan." Rizal menatap Laila. Air mata meleleh tanpa ia sadari. Begitu pula Samira, yang menggenggam tangan menantunya sambil bersyukur dalam hati. "Allahu Akbar, hadiah dari Allah yang paling indah," bisik Rizal. Sejak kabar kehamilan itu, rumah kecil mereka makin ramai.
Samira mulai menjahit baju bayi, Laila membaca buku-buku tentang ibu hamil, dan Rizal bekerja lebih giat dari sebelumnya. Setiap malam, ia duduk di halaman, memandangi langit, dan berzikir. Ya Allah, jika dulu aku hanya penjaga gerbang, kini Engkau beri aku gerbang surga melalui keluarga ini. Maka jangan cabut anugerah ini sebelum aku bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Dari dalam rumah, suara Laila memanggil pelan. Abang, masuklah. Angin malam tak baik untukmu. Rizal tersenyum, lalu menjawab. Sebentar lagi. Aku sedang berbincang dengan langit tentang nikmat yang Allah berikan lewat kalian berdua. Dan malam itu pun ia tutup dengan sujud syukur. Sementara di dalam rumah, dua wanita yang ia cintai menyiapkan tempat tidur kecil, tempat lahirnya generasi baru dari cinta yang suci. Angin gurun yang biasanya membawa ketenangan, hari itu terasa berbeda. Langit mendung, pasir berterbangan. Seorang tamu tak diundang datang ke kebun kurma tempat Rizal bekerja. Pria itu tinggi, berjubah putih bersih, wajahnya tegas. Namun senyumnya licik, dan kata-katanya manis seperti racun. Antum Rizal? Tanyanya dengan nada ramah. Iya, saya, jawab Rizal sambil tetap memetik kurma dari pohon. Saya datang atas nama keluarga besar Samira binti Hussein. Rizal menghentikan geraknya. Untuk apa? Pria itu tertawa pelan. Untuk memperingatkan, dan menawari jalan keluar. Ia mendekat, berbisik, banyak yang tidak suka dengan pernikahanmu. Mereka menganggap kau hanya mempermainkan dua janda kaya yang sedang rapuh. Kami bisa membawa kasus ini ke pengadilan syari. Rizal menatapnya tajam. Kalau kalian ingin harta, silakan ambil. Tapi jangan sentuh istri-istri saya. Pria itu menyeringai. Kau kira kami butuh hartanya? Kami butuh kehormatan keluarga dikembalikan. Dan itu hanya bisa terjadi jika kau pergi. Malamnya, Rizal duduk diam di ruang tamu. Samira dan Laila menatapnya khawatir. Ada apa, Abang? Tanya Laila pelan sambil mengelus perutnya yang mulai membesar. Rizal menunduk. Mereka datang lagi. Keluarga kalian. Mereka ingin aku pergi. Samira langsung berdiri. Tidak. Kau adalah suami sahku. Dan ayah dari cucuku. Mereka tak bisa mengambil itu darimu. Laila meneteskan air mata. Abang tidak akan pergi, kan? Rizal memegang tangan keduanya. Dulu aku hanya penjaga gerbang. Kini aku penjaga hati kalian. Mana mungkin aku meninggalkan rumah yang sudah Allah percayakan padaku. Mereka bertiga berpelukan. Dan malam itu, mereka memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Beberapa hari kemudian, mereka pergi ke kantor hakim agama setempat. Rizal membawa semua bukti pernikahan. Samira bersaksi bahwa ia menikah tanpa paksaan. Laila pun menunjukkan kehamilannya sebagai bukti cinta yang halal. Hakim hanya mengangguk. Tak ada yang perlu dipertanyakan. Rumah tangga ini sah di mata syariat. Namun masalah belum selesai. Kabar itu menyebar ke media lokal. Sebagian menyebut Rizal sebagai pria rakus harta. Sebagian menyebut Samira sebagai wanita tua yang kehilangan akal. Dan Laila disebut gila karena bersedia dimadu oleh ibunya sendiri. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka ganggu. Cinta yang tumbuh karena keikhlasan, tidak bisa dihancurkan oleh caci maki manusia. Suatu malam, Rizal menggendong Laila yang sedang lemas ke dalam rumah. Di belakangnya, Samira menyalakan lampu dan menyiapkan air hangat. Perutku sakit, ujar Laila lirih. Rizal panik. Kita ke rumah sakit sekarang. Samira menggenggam tangannya. Kau tak sendiri. Kita akan hadapi ini bersama. Dan malam itu, di tengah badai fitnah yang terus berhembus dari luar, mereka justru semakin erat di dalam. Malam itu, langit Madinah dihiasi bintang-bintang yang bersinar lebih terang dari biasanya. Rizal duduk gelisah di ruang tunggu rumah sakit. Tangannya menggenggam erat tas kecil berisi perlengkapan bayi. Di balik pintu ruang bersalin, suara Laila mengerang kesakitan. Samira berada di sampingnya, tak henti mengusap kening dan membisikkan doa-doa. Allah, kuatkan putriku. Selamatkan cucuku. Setelah hampir 2 jam dalam ketegangan, suara tangis bayi akhirnya pecah memecah malam. Rizal berdiri. Matanya berkaca-kaca. Seorang perawat keluar membawa kabar bahagia. Selamat, anaknya laki-laki. Ibu dan bayi dalam kondisi sehat.
Rizal langsung sujud syukur di lantai putih rumah sakit. Air matanya menetes, membasahi keramik dingin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terima kasih, ya Rob. Beberapa hari kemudian, mereka pulang ke rumah kecil yang kini terasa lebih penuh dari sebelumnya. Samira mendekap cucunya dengan lembut, Laila tersenyum lemah dari ranjangnya, dan Rizal berdiri di depan mereka, tak percaya dengan apa yang telah ia miliki sekarang. Namanya siapa, Bang? Tanya Laila pelan. Rizal tersenyum. Yusuf, agar ia tampan dalam akhlak, sabar dalam hidup, dan diberkahi cinta seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Samira mencium dahi bayi kecil itu. Maka jadilah ayah dan ibu yang tidak hanya mencintai, tapi juga menuntunnya pada jalan Allah. Waktu berjalan. Kehidupan mereka tak pernah kembali ke rumah besar di pusat kota. Tapi rumah kecil mereka selalu ramai dengan tawa, ilmu, dan zikir. Tetangga yang dulu mencibir, kini mulai datang mengantar makanan, meminta nasihat, dan mengajak silaturahmi. Mereka mulai memahami bahwa Rizal bukan penjaga gerbang biasa. Ia adalah penjaga cinta, penjaga kehormatan, penjaga amanah yang Allah titipkan kepada dua wanita yang telah lama kehilangan arah. Suatu sore, Rizal duduk di bawah pohon kurma sambil memangku Yusuf kecil yang tertidur. Laila duduk di sampingnya, sementara Samira menyiram bunga di halaman. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan ketenangan yang sukar dijelaskan. Bang, bisik Laila, kalau waktu bisa diulang, aku ingin tetap dikejar malam itu, supaya bisa bertemu abang lagi. Rizal tersenyum. Dan aku, tak akan pernah menyesal jadi penjaga gerbang. Karena di balik pintu besi itu, Allah simpan dua bidadari dan satu malaikat kecil yang kini kupeluk setiap hari. Ia memeluk Yusuf lebih erat. Dari kejauhan, Samira menatap mereka dengan air mata haru. Ia tahu, semua luka masa lalu, kini telah disembuhkan oleh cinta yang tumbuh bukan karena nafsu, tapi karena keberanian, ketulusan, dan iman. Gerbang itu dulu hanya benda mati. Tapi bagi Rizal, gerbang itu adalah awal dari sebuah takdir. Takdir yang membawanya menjadi suami dua janda Arab, ibu dan anak, yang kini menjadi keluarganya dunia dan akhirat. Kisah ini bukan sekadar tentang seorang pria miskin yang menikahi dua janda Arab. Lebih dari itu, ini adalah perjalanan tentang keberanian, keikhlasan, dan bagaimana Allah menyusun takdir manusia dengan cara yang tak pernah terduga. Rizal hanyalah seorang TKI, penjaga gerbang yang dianggap remeh oleh orang-orang di sekitarnya. Ia tidur di pos kecil yang sempit, jauh dari keluarga, mengais rezeki halal di negeri asing. Namun, satu tindakan kecil yang ia lakukan, menolong wanita yang sedang dalam bahaya, mengubah seluruh jalan hidupnya. Keberanian menjadi pelajaran utama dalam kisah ini. Rizal bisa saja membiarkan Laila dikejar dan berpura-pura tidak tahu. Tapi ia memilih melindungi, bahkan saat nyawanya bisa saja terancam. Ia tidak berpikir panjang, karena hatinya tergerak oleh nurani. Dalam hidup ini, terkadang satu keputusan baik bisa membuka pintu keberkahan yang tak terkira. Lalu keikhlasan. Rizal tidak pernah berharap imbalan. Ia tidak menolong demi cinta, harta, apalagi status sosial. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Dari keikhlasan itulah, Allah gantikan pos jaga kecilnya dengan rumah tangga yang penuh cinta dan keberkahan. Kita juga belajar tentang makna cinta yang sejati, bukan sekadar hubungan antara pria dan wanita, tapi cinta yang tumbuh dari saling menyelamatkan, saling memahami, dan saling membimbing dalam iman. Samira dan Laila, meskipun ibu dan anak, tidak saling berebut cinta Rizal. Mereka justru saling merangkul, karena yakin bahwa kebahagiaan tidak harus diperoleh dengan menyakiti satu sama lain. Kesabaran juga menjadi pelajaran penting. Rizal dicaci, difitnah, bahkan dicurigai oleh masyarakat. Tapi ia tidak membalas dengan marah. Ia hadapi dengan tenang, dengan adab, dan dengan keyakinan bahwa kebenaran pasti akan menang. Inilah cerminan dari seorang lelaki soleh, yang tidak hanya memimpin rumah tangga, tapi juga menjaga kehormatan dan harga dirinya dengan iman. Dan yang paling penting, percaya pada takdir Allah. Terkadang kita merasa hidup ini tidak adil, tapi Allah selalu punya rencana lebih baik dari yang kita bayangkan. Seorang penjaga gerbang bisa menjadi pemimpin keluarga yang dicintai, karena ia tidak pernah meninggalkan kejujuran dan doa. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa setiap amal kebaikan, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia. Jika kita bersabar, ikhlas, dan bertawakal,
maka pertolongan Allah akan datang dengan cara yang tak disangka-sangka. Jika kisah ini menyentuh hatimu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe sekarang juga, dan bagikan video ini ke grup keluarga atau teman-temanmu, agar lebih banyak yang mendapatkan hikmah dari kisah nyata ini.